Kisah ini berasal dari satu keluarga di pedesaan yang dulunya hidup rukun dan bahagia. Sang suami adalah seorang pekerja keras. Apapun dia kerjakan untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak satu-satunya, yaitu Lasmi. Keluarga ini tinggal di rumah yang masih beralaskan tanah lantainya, dan dindingnya terbuat dari bambu yang dianyam. Mungkin memang benar, rumah Lasmi tidak layak huni di kampung itu. Tetapi, karena istri dan anaknya tidak meminta lebih kepada sang suami, mereka bisa hidup damai, walaupun dalam kesederhanaan. Hingga suatu hari, ketika Lasmi jatuh sakit, seluruh badannya tiba-tiba menggigil. Kadang, tubuhnya sampai kejang-kejang saking panasnya. "Pak, Lasmi badannya panas tinggi, harus dibawa ke dokter," ucap sang istri. "Lah mau ke dokter gimana, Bu? Bapak aja ndak punya uang." "Ini Pak, jual saja cincin emas punya Ibu." "Tapi Bu, itu kan cincin pernikahan kita." "Ibu ikhlas kok Pak, yang penting anak kita segera diobati. Jual saja cincinnya." "Baiklah Bu, Bapak akan jual. Terima kasih ya Bu," jawab sang suami yang segera keluar dari rumah untuk pergi menjual cincin tersebut. Selang beberapa waktu, si suami telah kembali dan membawa uang hasil penjualan cincin milik sang istri. Lasmi pun segera dibawa ke dokter. Tapi ketika sampai di sana, dokter menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit. Karena saat tiba di tempat dokter itu, tubuh Lasmi kembali kejang-kejang. Mau tak mau, Lasmi pun dibawa ke rumah sakit. Walaupun hati kecil suami istri itu gundah gulana memikirkan bagaimana nanti akan membayar biaya pengobatannya. Setelah sampai di rumah sakit, Lasmi pun langsung ditangani oleh perawat dan dokter. Setelah dari ruang IGD, Lasmi pun dipindahkan ke ruang rawat inap. Kurang lebih 4 hari Lasmi dirawat di sana, hingga akhirnya Lasmi diperbolehkan pulang. Namun, betapa kagetnya Bapak Lasmi saat mau membayar biaya rawat inap dan juga pengobatan anaknya itu. Semua sanak saudara didatangi untuk dipinjami uang. Tapi saat itu, ekonomi memang sedang sulit. Meskipun dibantu, uang untuk biaya pengobatan anaknya masih kurang. Hingga akhirnya, kesalahan fatal pun dilakukan oleh si bapak. Dia mendatangi seorang lintah darat untuk meminjam uang dan rumah gubuk tersebut dijadikan jaminannya. Akhirnya, Lasmi pun bisa dibawa pulang. Kini Lasmi sudah sembuh total dari penyakitnya. Jika hari kemarin, keluarga Lasmi hidup dengan kesederhanaan dan sang istri selalu ikhlas dalam semua keadaan, kini semua itu berbalik. Setiap hari, selalu saja ada seseorang yang datang untuk menagih hutang. Jika ada uang, sang penagih tersenyum. Tapi jika tak ada uang, sang penagih seakan mau memakan saja. Hal itu membuat sang istri menjadi stres dan melampiaskan amarahnya kepada Lasmi maupun sang suami. Setiap hari, bapak dan ibu Lasmi selalu bertengkar. Hingga suatu ketika, karena selalu menunggak, gubuk sederhana tempat tinggal satu-satunya yang saat itu dijaminkan akan disita. Sang istri marah besar. Ia menyalahkan sang suami yang tak bisa membayar hutang, apalagi bisa membahagiakan. Di sini, sang suami pun pergi keluar rumah daripada melanjutkan perdebatan yang tak ada ujungnya. Dan disinilah awal kisah kelam ini terjadi. Di saat Bapak Lasmi keluar rumah, dia duduk di sebuah warung pinggir jalan. Dia duduk tanpa memesan apapun, karena saat itu dia memang tak memiliki uang sepeser pun. "Ngopi Pak," ucap seorang pria yang turun dari mobil dan memesan segelas kopi sambil memakan gorengan. Iya Pak, silahkan," jawab Bapak Lasmi. "Bu, kopi hitamnya satu lagi. Bapak pasti belum makan ya? Itu, gorengannya masih hangat. Makan aja, nanti saya yang bayar Pak," pinta seorang pria ke pemilik warung dan menyuruh Bapak Lasmi untuk makan gorengan. Karena memang terlihat Bapak Lasmi sangat kecapean. Karena perutnya memang sangat lapar, tanpa malu, Bapak Lasmi langsung memakan gorengan dan meminum kopi yang telah dibuatkan oleh pemilik warung. "Pak, Bapak pengen punya banyak uang, punya mobil mewah, rumah mewah, dan hidup dalam kemewahan seperti saya," ucap pria itu. "Bapaknya bicara sama saya," ucap Bapak Lasmi. "Ya iyalah, sama siapa lagi? Di sini cuma ada kita berdua." "Ya siapa yang gak mau Pak? Hidup dalam kemewahan itu hanya hayalan buat orang miskin seperti saya." "Ya saya tahu,
sekarang memang kamu sedang dalam kesusahan. Coba kamu bawa tas saya di mobil, ucap pria itu. Bapak Lasmi pun menurut begitu saja. Selang beberapa saat, tas pun telah diambil dan diberikan kepada pria itu. Ini Pak, ucap Bapak Lasmi. Coba kamu buka isi tas itu. Betapa kagetnya Bapak Lasmi ketika melihat isi di dalam tas, karena isinya adalah uang yang begitu banyak. Bahkan itu pertama kalinya Bapak Lasmi melihatnya. Ambil semuanya itu buat kamu. Ini kartu nama saya. Kalau kamu ingin hidup kaya raya seperti saya, datang ke rumahku, ucap pria itu sambil pergi begitu saja, meninggalkan Bapak Lasmi menaiki mobilnya. Langsung Bapak Lasmi bergegas menghampiri mobil yang hendak melanjutkan perjalanannya. Sekarang kamu pulang. Kalau uang itu kurang, datang lagi sama saya. Itu, alamat saya ada di kartu nama saya. Terima kasih banyak Pak. Saya pasti akan datang ke rumah Bapak, jawab Bapak Lasmi kegirangan. Di saat itu juga mereka berpisah. Bapak Lasmi pulang dengan hati gembira, serasa mimpi di siang bolong. Semua hanya hayalan tentang kebahagiaan jadi kenyataan. Hari itu juga semua hutangnya dia lunasi. Rumah yang hampir roboh pun dibangun kembali. Kini situasi menjadi berbalik. Jika hari kemarin sang istri selalu memarahi suaminya, setelah punya uang, sang suami sangat benci istrinya. Kini hari-hari penuh kesengsaraan berubah menjadi kebahagiaan karena diberi uang oleh orang yang tak dikenal. Pak, sebenarnya Bapak itu dapat uang dari mana? Jangan bilang itu hasil, ucap Ija sambil memberikan secangkir kopi di pagi hari. Kopi yang mau diteguk sang suami langsung dilempar setelah Ija istrinya berkata demikian. Kamu pikir aku maling? Hah? Berapa lama kamu mengenalku? Kok kamu berani ngomong seperti itu? Bentak sang suami yang bernama Barna. Maaf Pak, aku gak maksud ngomong kayak gitu. Aku cuma takut kamu dapat uang dari hal yang gak bener. Kamu denger ya, aku terpaksa minjem uang sama Lintah Dara juga. Itu demi anak kita, demi anakmu. Iya Pak, aku tahu. Maaf, tapi uang ini dapat dari mana? Dikasih sama orang kaya. Dia tahu kalau aku orang miskin. Tapi masa iya Pak, ada orang kaya yang mau ngasih uang begitu banyak secara cuma-cuma? Kamu ini bukannya bersyukur malah mikir yang enggak-enggak, ucap Barna sambil pergi meninggalkan sang istri. Bapak mau kemana? Aku mau datang ke rumah orang yang sudah ngasih aku duit. Kalau gitu ibu ikut. Ibu juga mau terima kasih atas bantuannya. Kamu pikir aku mau jalan-jalan? Terus Lasmi itu mau sama siapa? Tapi, udah, aku pergi dulu. Ya sudah Pak, hati-hati di jalan, ucap Ija hendak mencium tangan sang suami. Enggak usah sok perhatian, jawabnya sambil menepiskan tangan si istri. Barna pun pergi. Hari itu, dia sudah berniat untuk mengunjungi alamat orang yang memberinya uang secara cuma-cuma itu. Walaupun jaraknya sebenarnya sangat jauh, karena alamat rumah tersebut ada di Jawa Timur, sedangkan Barna tinggal di Jawa Barat. Meski begitu, itu tak menjadi halangan Barna untuk pergi mengunjungi pria tersebut. Barna berangkat menggunakan sepeda Supra X yang baru saja dia beli. Dan omong-omong, kejadian ini terjadi di tahun 2000-an. 14 hari lamanya perjalanan yang Barna tempuh untuk bisa sampai ke tempat tujuan itu. Karena alamat yang diberikan kartu nama tidak ada di kota Jawa Timur. Seluruh kota Magetan Barna kelilingi, namun tak ada satupun orang yang tahu di mana kampung yang bernama Jolotundo itu. Hingga di hari ke-10, Barna yang sedang makan di sebuah warteg dekat terminal ngobrol dengan si ibu penjual. Bu, tahu di mana kampung Jolotundo ndak? Tanya Barna setelah makan. Kampung Jolotundo? Ibu juga baru dengar Mas, nama kampungnya. Saya sudah 10 hari Bu, keliling di kota Magetan ini, tapi nggak ada yang tahu di mana kampung Jolotundo itu. Apa alamat ini salah ya? Ibu juga nggak tahu Mas, mungkin salah alamatnya. Obrolan tersebut didengar oleh salah satu pengunjung yang juga sedang makan. Jolotundo itu bukan nama kampung Mas, ucap pengunjung tersebut. Loh, Masnya tahu di mana Jolotundo?
tahu, Mas, jawab pengunjung lainnya, yang ternyata mereka adalah sebuah rombongan yang baru saja turun gunung. Loh, serius? Tapi bukan kampung, melainkan nama sumur yang ada di pertengahan gunung, tak jauh dari puncak gunungnya, jawab pendaki lainnya. Loh, di gunung mana, Mas? Tolong kasih tahu saya. Tapi kalau kita kasih tahu, nanti bapaknya malah nyasar. Dilihat dari tampilan bapak, mohon maaf ya, bapak kan bukan pendaki. Ya kalau begitu, kalau nggak keberatan, bolehkah kalian antar saya ke sana? Nanti saya kasih imbalan, pinta Barna pada rombongan itu. Mohon maaf, Mas, bukannya nggak butuh uang, tapi besok kita harus masuk kuliah lagi. Atau gini saja, Mas, ini ada jalur peta pendakiannya. Lebih baik Masnya minta bantuan warga di kaki gunungnya atau kuncen gunung itu. Pasti mereka mau bantu, jelas anak-anak itu. Terima kasih banyak informasinya, Mas. Saya sekarang langsung berangkat ke sana. Oh, ini juga, makanya nggak usah bayar. Biar saya yang bayar, ucap Barna kembali. Nggak usah, Pak. Kami ada uang kok. Nggak apa-apa, sebagai ucapan terima kasih saja, jawab si Barna. Setelah membayar, Barna pun segera pergi ke kampung terakhir gunung itu. Singkatnya, setelah sampai di sana dan menanyakan kepada beberapa warga, ternyata di kampung itu ada seorang kuncen yang bisa membantu naik gunung. Barna pun langsung mengucap salam di depan halaman rumah si kuncen, yang kebetulan ada seorang pria paruh baya yang sedang menyiram bunga. Lebih baik pulang lagi, Mas. Jalan yang akan kamu tempuh itu jalan yang tidak benar. Nikmati saja uang yang telah kamu terima secara cuma-cuma itu, ucap si pria paruh baya sebelum Barna menceritakan apapun. Salah? Iya salah. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari. Tapi saya mau datang cuma untuk berterima kasih, Mbah. Lihat, bungaku sampai layu. Cepat pergi, bukan urusanku. Kamu mau ngapain juga? Bentak kakek itu, karena tiba-tiba bunga mawar yang sedang berbunga seketika layu dan langsung kering. Hal itu disaksikan langsung oleh Barna. Bunganya kok? Masnya pergi saja. Saya nggak mau ikut campur. Setelah dibentak, Barna pun terpaksa pergi. Semua warga kaki gunung yang dimintai bantuan untuk mengantarkan dia ke sumur Jolotundo menolak ajakan Barna. Karena ketika Barna hendak mengajak ataupun meminta tolong, hal janggal terjadi. Seperti gelas yang tiba-tiba pecah, tanaman yang langsung kering, hewan ternak mati seketika. Seakan para warga diberi tanda untuk tidak membantu Barna naik ke atas. Namun, meskipun para warga tak ada yang mau membantunya mengantar ke sana, tidak menghalangi niat Barna untuk bertemu lagi dengan orang yang sudah memberinya uang. Walaupun memang juga banyak warga yang mengingatkan kalau jalan yang akan dia tempuh itu adalah jalan yang salah. Dengan modal tekad dan secuil kertas peta yang diberikan rombongan pendaki di terminal, Barna nekat naik sendirian ke atas gunung itu. Tepat jam 4 sore, di saat baru saja memulai menginjak kaki gunung, hari mulai gelap. Hanya air dan baju yang dia pakai, tanpa perlengkapan dan persiapan apapun untuk mendaki gunung. Rintik hujan mulai turun membasahi bumi, membuat Barna kebingungan. Karena mau turun pun, jalannya sudah tak terlihat. Karena sudah malam, dan ditambah hujan yang awalnya rintik, berubah menjadi sangat deras. Dengan terpaksa, Barna hanya duduk di bawah sebuah pohon yang sangat besar. Apa aku memang gak usah melanjutkan perjalanan ini ya? Apa mungkin yang diomongkan warga itu benar? Kalau saya akan salah jalan, pikir Barna dalam hati terus-menerus. Pakaian yang tadinya kering, meskipun berteduh di bawah pohon, air hujan tetap membasahi tubuhnya. Lebih dari 3 jam, hujan deras tak kunjung berhenti. Tubuh yang tadinya sehat perlahan mulai menggigil. Dia sangat kedinginan, hingga akhirnya kesadarannya mulai berkurang dan Barna pun pingsan. Bangun, ucap seorang pria paruh baya sambil membawa lampu cempor dari bambu. Barna pun perlahan membuka matanya. Dingin, ucap Barna sambil memeluk badannya sendiri karena dia sedang sangat kedinginan. Buka bajumu, pakai jaket ini, jawabnya sambil memberikan sebuah jaket kulit berwarna hitam. Dan anehnya, setelah dipakai,
Barna sama sekali tak merasa kedinginan. "Bapak kan yang waktu itu," ucap Barna setelah sadar sepenuhnya dan memperhatikan wajah pria yang memberikan jaket itu. "Kamu datang juga?" "Iya Pak, saya datang untuk berterima kasih," jawab Barna, meskipun dia agak heran karena pria yang dulu memberikannya uang tampak terlihat lebih muda, namun dia yakin jika ini adalah orang yang sama. Kini, pria itu terlihat seperti paruh baya yang usianya mungkin beberapa tahun di atasnya. "Saya terima ucapan terima kasihmu, tapi saya tidak bisa memberimu uang lagi. Kalau kamu pengen banyak uang, saya akan memberikan jalan." "Apapun jalannya, akan saya tempuh, Pak." Kumpulkan ranting pohon, kita buat perapian dulu." "Tapi Pak, nggak akan bisa nyala. Ini kan basah semua," jawabnya setelah mengumpulkan batang pohon. Anehnya, ranting pohon yang basah pun bisa menyala saat dibakar dengan lampu cempor yang dibawa oleh pria tua itu. "Oh, ini nyala. Tunggu di sini," ucap pria itu sambil pergi ke belakang pohon besar tempat Barna tadi berteduh. Setelah menunggu beberapa saat, pria tersebut keluar dengan membawa ayam hitam betina berwarna hitam pekat. "Ini ayam langka. Kamu sembelih sendiri, bakar sendiri, terus kamu makan sampai habis. Kalau kamu masih mau kaya raya," jelas pria itu. "Baik Pak," jawabnya tanpa banyak pikiran. "Ini goloknya. Kamu tidak perlu menyebut nama Tuhan." Barna hanya menganggukkan kepala. Di saat leher ayam itu mau disembelih, tiba-tiba ayam itu berubah menjadi bayangan istrinya yang seketika membuat Barna menghentikan goloknya. "Pak, ini kok jadi seperti istri saya." "Dia yang menghalangi kekayaanmu, makanya hidup kamu terus-terusan susah." Mendengar jawaban itu, spontan Barna langsung melanjutkan memotong leher ayam cemani itu hingga putus. "Kamu lulus. Kini tidak akan ada lagi yang akan menghalangi kekayaanmu." "Maksudnya Pak?" "Istrimu telah kamu tumbalkan. Kini dia telah mati dan jadi bahan persembahan." Mendengar penjelasan itu, Barna tertunduk lemas. Air matanya jatuh dengan sendirinya. "Maafkan aku, Jah. Aku nggak tahu," ucap Barna sambil menangis. "Sudah terlambat. Kamu nggak perlu menangisinya. Lebih baik kamu dengarkan ucapanku." "Kenapa Bapak nggak ngomong dari awal?" "Saya sudah bilang, dia itu yang menghalangi kekayaanmu." "Enggak Pak, enggak, jangan istriku." "Setiap malam kamu pakai jaket itu dan kamu akan berubah menjadi pocong. Orang lain tidak akan melihatmu kecuali kamu lagi apes. Kamu bisa terbang menembus tembok dan kamu tinggal datang ke rumah orang kaya. Cukup gesekan badanmu ke tembok rumahnya, maka uang itu akan masuk ke dalam baskom yang ditutup kain kafan di kamarmu. Paham?" jelas pria tua itu. Barna hanya diam karena masih menyesali perbuatannya. "Ingat, di saat kamu terdesak, tinggal buka jaketnya, maka kamu akan kembali menjadi manusia. Dan satu hal lagi, jaket ini jangan sampai dipakai orang lain. Kalau sampai dipakai orang lain, dia akan menjadi pocong gentayangan selamanya, karena hanya kamu yang bisa membukanya." Jelas bapak itu kembali. "Pulanglah." "Tapi ini udah malam Pak. Jalan turunnya juga udah gak kelihatan." "Sudah ku bilang, sekarang kamu bisa terbang dan menghilang. Cukup pusatkan pikiranmu kemanapun kamu mau. Kamu akan langsung bisa pergi. Lihatlah dirimu sekarang." Mendengar ucapan bapak itu, Barna melihat tubuhnya sendiri yang ternyata memang telah berubah menjadi sesosok pocong. "Jadi sekarang saya jadi pocong jadi-jadian Pak?" "Ya, tapi segeralah kamu juga akan bisa menjadi kaya. Cepat pergi." Barna pun memusatkan pikirannya untuk kembali pulang ke rumah. Dan benar saja, seketika dia berada di depan rumahnya sendiri, tak lagi berada di gunung. Setelah sampai, Barna yang telah menjadi pocong pun membuka jaketnya dan seketika berubah menjadi manusia kembali. Bu, bangun Bu. Ibu kenapa?" teriak Lasmi dari dalam rumah.
Mendengar teriakan anaknya, Barna langsung masuk ke dalam rumah. Dan di saat melihat ke dalam kamar, memang benar, Ija telah meninggal dunia. Lasmi menjelaskan jika tadi ketika ibunya tidur, tiba-tiba sang ibu berteriak seperti kesakitan. Kemudian tak lama setelahnya dia muntah darah. Dan setelah itu, ibunya meninggal dunia. Lasmi masih tak bisa menerima. Dia menangis, merengek ibunya agar bisa hidup kembali. Namun, Barna terlihat lebih santai. "Kamu yang sabar, nak. Ibumu sudah meninggal," ucap Barna. Singkat cerita, keesokan harinya, setelah memberitahu para warga jika istri Barna dikuburkan, tak ada yang aneh saat semua proses dikerjakan, selain tangisan kesedihan Lasmi yang belum bisa menerima kenyataan karena harus ditinggalkan sang ibu. Lasmi terus menangis, menangisi ibunya yang sudah dikuburkan. "Kamu harus sabar dan ikhlas. Masih ada bapak di sini, Nduk. Ayo pulang," ucap Barna. Di malam harinya, bukannya bersedih, Barna malah penasaran. Dia ingin membuktikan ucapan si bapak. Disiapkanlah kain kafan sisa baju terakhir istrinya dan juga baskom besar sebagai tempat uangnya. Kemudian, Barna kembali memakai jaket kulit itu. Benar saja, dia langsung berubah menjadi sosok pocong. Dia pun terbang menembus plafon rumahnya, kemudian mendatangi rumah orang paling kaya di kampung itu. Setelah sampai, digesekkanlah tubuh Barna yang telah berubah menjadi pocong ke tembok rumah itu. Lalu, Barna terbang kembali ke rumahnya, dan benar saja, baskom yang tadi ditutupi kain kafan telah terisi penuh oleh uang. "Aku kaya sekarang, aku kaya," ucap Barna bahagia. Ternyata, yang dikatakan bapak itu memang benar-benar nyata. Kini, perekonomian Barna berubah sangat drastis. Rumahnya dirombak kembali menjadi tambah megah dan juga mewah. Tanah sawahnya di mana-mana. Bahkan, kendaraan pun berjejer di garasi rumahnya. Apapun yang diinginkan oleh anaknya, dikabulkan oleh dia. Karena dia memang sangat sayang sekali kepada Lasmi. Selama 3 tahun, mata pencaharian Barna menjalani pesugihan pocong, tanpa ada satupun orang yang tahu kalau sebenarnya Barna kaya dengan jalan yang menyimpang. Hingga suatu hari, "Mi, bapak mau pergi dulu. Mungkin pulangnya malam. Pamit bapak pada Lasmi di pagi hari." "Mau kemana, Pak?" "Ada urusan ke rumah saudara bapak yang di kampung sebelah." "Oh, iya Pak, hati-hati." "Kamu jaga diri yang baik di rumah ya." Dan Barna pun segera mengeluarkan mobilnya dan pergi ke tempat sang saudara. Sebentar lagi senja tiba, rintik hujan masih turun membasahi bumi. Lasmi termenung di depan pintu, padahal kala itu dia telah bersiap untuk berangkat ke pengajian rumah ustadz di kampungnya. "Kok bapak belum pulang ya? Katanya nggak bakal nginep, cuman ke rumah saudaranya," gumam Lasmi sambil melihat rintik hujan. Lasmi yang terbiasa hidup mandiri, selalu sendiri di rumah. Karena memang 3 tahun ke belakang, setelah ibunya telah tiada, bapaknya selalu bekerja malam dan pulang pagi. Dia sendiri juga tak tahu pekerjaan seperti apa yang bapaknya kerjakan. "Kamu harus mandiri. Bapak pulang pagi, berangkat malam. Itu juga buat kamu, Nduk." Selalu, jawaban itu yang keluar dari mulut bapaknya ketika Lasmi bertanya. Di cuaca yang sangat dingin ini, Lasmi membuka pintu rumah. Dia merasa akan sangat dingin jika dia hanya keluar dengan memakai baju kaos. Di saat Lasmi hendak mengambil jaket ke kamarnya, di kursi ruang tamu ada sebuah jaket kulit milik ayahnya yang ternyata ketinggalan. Kayaknya jaket bapak anget nih," gumam Lasmi sambil menuju ke kursi tempat jaket bapaknya tersimpan. Tanpa banyak pikir, Lasmi pun langsung memakai jaket kulit milik bapaknya, dan seketika dia berubah menjadi pocong. Di sini, Lasmi belum sadar kalau dirinya telah berubah menjadi sosok yang mengerikan. Dia merasa masih menjadi manusia. Di saat Lasmi keluar gerbang rumah, tiba-tiba warga yang hendak pergi ke masjid meneriaki Lasmi, "Pocong!" Dan di saat itulah Lasmi kini melihat tubuhnya sendiri telah berubah menjadi pocong. Warga yang melihat pun kabur, dan Lasmi jalan loncat-loncat kembali ke dalam rumahnya. Teriakan salah satu warga itu pun didengar oleh warga lain, dan tidak membutuhkan waktu lama, banyak warga berkumpul di sana. Mereka semua panik, menanyakan apa yang terjadi. "Ada pocong masuk ke rumah Pak Barna," jelas warga yang melihat tadi. Beberapa ikut ketakutan, tapi beberapa malah menduga jika itu adalah pocong jadi-jadian yang sering mencuri uang warga. Hal tersebut diungkapkan karena banyak warga kampung sebelah, dan dari kampung lain kehilangan uang mendadak
Dan banyak juga yang menjadi saksi melihat pocong di malam harinya. Kemudian ketika pagi hari, uang warga hilang secara tiba-tiba. "Ayo tangkap, mungkin itu pocongnya," ajak para warga. Dan benar, saat semua warga berkumpul, pocong tersebut sedang berdiri tepat di depan pintu rumahnya. "Itu pocongnya, ayo tangkap!" teriak para warga. Di saat warga mulai mendekat, pocong Lasmi berbalik. Dan betapa kagetnya warga ketika melihat wajah pocong tersebut ternyata adalah wajah Lasmi. Namun, walaupun tahu bahwa pocong itu adalah Lasmi, tak menghentikan niat warga untuk menangkapnya. Ketika dilempar batu dan dipukul kayu, pocong itu terbang ke genting atas rumah. Meski begitu, warga masih terus-terusan melempar batu. Namun, batu tersebut menembus tubuh pocong Lasmi. Selang beberapa saat, ayah Lasmi datang kembali ke rumah. Betapa kagetnya dia ketika melihat sudah banyak orang di depan rumahnya. "Bapak-bapak, ada apa ini? Kenapa berkumpul di rumah saya?" Bukannya menjawab, salah satu warga malah langsung memukul wajah Barna. "Tenang pak, ada apa? Apa yang terjadi?" ucap Barna sambil menutup mukanya yang terus dipukul oleh warga. "Sabar, sabar," pinta tokoh masyarakat. "Sudah jelas Pak Pundo, Barna lah yang selama ini mencuri uang kita. Ternyata anaknya yang jadi pocong jadi-jadian," bentak salah satu warga. "Kalian ngomong apa? Aku nggak tahu, saya nggak mengerti." "Lihat sendiri, bukankah itu anakmu?" jelas warga sambil mengarahkan senter ke pocong Lasmi yang berada di genteng rumah. Seketika, Barna tertunduk tanpa berkata apapun, dan warga pun mulai main hakim sendiri hingga membuat Barna hampir mati karena tersiksa. Namun, di sisa nafas terakhirnya, tiba-tiba ada seorang pria parubaya yang menyentuh tubuhnya. Dan tiba-tiba, Barna dan pria tersebut menghilang. Rumah, mobil, serta semua harta milik Barna dibakar oleh warga. Dan pocong Lasmi pun terbang entah kemana. Barna dibawa pergi oleh bapak yang memberinya jalan pesugihan ke salah satu kota yang jauh dari kampungnya. "Saya hanya bisa membantu sampai di sini. Selanjutnya adalah urusanmu," ucapnya sebelum menghilang. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, kesehatan Barna karena dipukuli warga pun mulai sembuh. Namun dia tak berani pulang ke kampungnya. Kini, Barna menjadi seorang gelandangan. Malahan, kejiwaannya pun juga mulai terganggu. Hingga 2 tahun lamanya, Barna hanya menjadi orang yang menyusuri jalanan. Bisa dikatakan telah menjadi orang gila. Hingga suatu hari, di saat Barna sedang duduk di bawah pohon di pinggir jalan, dia bertemu dengan Indra. Indra adalah seorang pegawai listrik kala itu. Dan kebetulan saat itu, sedang ada pemasangan kabel di salah satu daerah di Cianjur Selatan. "Rokok nih," ucap Indra, sambil memberikan sebatang rokok yang sudah dinyalakan. Barna hanya menganggukkan kepala, lalu menghisap rokok itu. Sudah menyesal. Tiba-tiba, Dadan berucap demikian. "Maksudnya, kamu nggak pengen anakmu jadi manusia lagi?" Dari mana kamu tahu?" "Tobatlah, bukan semakin menjauhi Tuhan." "Tolong bantu aku, tolong selamatkan anakku," pintanya. "Tobatlah, ucap kembali 2 kalimat syahadat," ucap Indra. Namun, Barna tak bisa mengucap 2 kalimat syahadat, meskipun berpuluh-puluh kali dia mencoba. "Hatimu hanya ingin anakmu selamat, bukan takut akan murka Tuhan. Dengan segala kesalahan yang sudah kamu buat," jelas Indra padanya. "Saya mengakui semua perbuatan saya salah." "Renungkanlah kesalahanmu. Kenapa kamu berani menduakan Tuhan? Kenapa kamu tega menumbalkan istrimu? Dan kenapa kamu berani lalai akan kewajibanmu sebagai umat beragama? Sekarang anakmu gentayangan menjadi sosok pocong." Mendengar ucapan Indra, Barna langsung tersungkur dan memohon ampun kepada Tuhan dengan hati penuh ketulusan. Hingga akhirnya, dia bisa mengucapkan kembali 2 kalimat syahadat. "Ini ada sarung, peci, sama baju koko. Kamu pergi ke pondok pesantren di sana. Bilang saja sama Kiai, Indra yang minta kamu datang ke sini," jelas Indra. "Baik, saya akan ke sana." "Bersihkan dulu hatimu, jiwamu, dan akui semua kesalahanmu. Mohon ampunlah pada Tuhan, karena Allah Maha Pemaaf. Tidak menutup kemungkinan anakmu bisa kembali," jelas Indra. Baik mas, saya akan ke pondok. Terima kasih banyak. Kalau tidak keberatan, di mana rumah masnya?" "Nanti kita juga akan bertemu lagi jika kamu telah menyadari semuanya." Dan mereka berdua pun berpisah.
Indra melanjutkan kembali pekerjaannya, sedangkan Barna pergi ke pondok yang tadi diarahkan oleh Indra. Singkat cerita, Barna telah sampai di pondok pesantren yang disarankan oleh Indra. Dan setelah menjelaskan semuanya, sang kiai sangat menyambut kedatangan Barna yang ingin kembali kepada jalan yang benar. Singkatnya, 1 tahun lamanya, Barna telah berada di pondok dan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Hingga suatu hari, Barna dipanggil ke rumah kiai sepuh itu. Kita hanya berdoa dan berusaha. Selebihnya, pasrahkan semua kepada Allah, karena Allah lebih tahu segalanya. Jelas kiai tersebut. Saya mengerti kiai. Mari kita ke masjid. Para santri telah menunggu. Setelah berada di dalam masjid dan para santri juga telah berkumpul, kita bantu Kang Barna untuk membawa kembali anaknya yang sudah berubah menjadi bangsa lelembut. Apapun yang terjadi, kalian semua jangan takut. Takutlah kepada Allah. Semua santri menganggukkan kepala dan mulailah doa bersama bermunajat kepada Allah agar dipermudah segalanya. Dan di pertengahan membaca sholawat, malam yang dipenuhi bintang dan diterangi bulan seketika berubah menjadi gelap gulita. Angin berhembus sangat kencang, kilatan petir terus menggelegar, dan hujan pun turun begitu deras. Namun, hal tersebut tak mengurangi keimanan para santri yang telah diperkuat ilmu agamanya. Pintu dan jendela masjid terbuka tertutup terus-menerus, saking kencangnya angin yang berhembus. Hingga akhirnya, secara tiba-tiba, sosok pocong perempuan berdiri di tengah-tengah masjid itu. Sang kiai pun langsung berdiri juga untuk menghampiri pocong yang sudah berada di tengah-tengah jamaah. Sambil terus bermunajat kepada Allah, satu persatu tali yang mengikat ujung kepala, leher, pinggang, dengkul, dan kaki pocong itu dibuka oleh sang kiai. Kain kafan yang membalut tubuh pocong itu juga dibuka. Kini, pocong yang berdiri tegak berubah menjadi seorang anak gadis yang cantik dan rupawan, yaitu Lasmi. Kini Lasmi telah kembali ke pelukan bapaknya. Setelah mendapatkan wejangan dari kiai, Lasmi memaafkan semua kesalahan si bapak. Dan setelah itu, bertahun-tahun lamanya, Barna dan Lasmi kini menjadi bagian dari keluarga pondok pesantren tersebut. Hingga di suatu tahun, Barna dan Lasmi datang ke rumah Indra untuk bersilaturahmi. Akhirnya, mereka bertemu dan menjelaskan semua ceritanya dari awal hingga akhir. Tamat. Kini, Barna telah meninggal di usia tua, sementara Lasmi telah menjadi sosok ustazah dan juga kini sudah berkerudung.